kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu yang memuliakanlah Dia. Getarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanmu aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukul orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan dihindari. Tuhan Allah menolong aku, sebab aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, Ia ini adalah anak Allah. dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yosef dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yosef, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan supaya menyerahkannya kepadanya. Dan Yosef pun mengambil mayat Yesus, mengambaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam pipa. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ dan duduk di depan kubur. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, mintakanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang dan mencuri dia, lalu mengatakan kepada raja, ia telah bangkit
dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada waktu yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kuburku sebaik-baiknya. maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah sabda Tuhan, demikianlah Injil Tuhan. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elias. dan segeralah datang seorang dari mereka yang memanggil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat. Apakah Elias datang untuk menyelamatkan dia? tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawa. Umat diajak berlutut dan hening sejenak untuk menghormati Tuhan. Umat diajak berdiri. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggalkan. Dan sesudah bangkit Yesus, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada orang banyak. Yang kamu kehendaki bebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena benci. Karena Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan
Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. kata Pilatus kepada mereka, Jika begitu, apakah yang harus diperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? mereka semua berseru. Ia harus disalibkan. Pilatus bertanya, Tetapi kejahatan apakah yang sudah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdaru-serdaru wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, Salam Raja orang ini. mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah dia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang sendi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dia disalibkan. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan kata ini kepada mereka, katanya, Orang yang akan kutiup, itulah dia. Tangkaplah dia. dan segera dia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Tuhan. lalu ia mencium Yesus, tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai sahabat, untuk itukah engkau datang? maka majulah orang-orang itu, mereka memegang dan menangkap Yesus. Tetapi salah seorang dari mereka yang menyertai Yesus menghunus pedangnya dan menetakannya kepada seorang hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang.
Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat pembantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya digenapi apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di sana telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Adapun Petrus mengikuti dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malahan mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang berkata, Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar berdiri dan berkata kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Dia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kami dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, Ia harus dihukum mati. lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Cobalah mengatakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya dan berkata kepadanya, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. tetapi dia menyangkal di depan semua orang katanya, Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. dan Petrus menyangkal pula dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang lain yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasa. maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itulah ayam berkokok. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus.
Mereka membelenggunya lalu membawa dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, ia menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua dan berkata, Aku telah berdosa dengan menyerahkan darah orang tentang salah. tetapi mereka menjawab, Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. setelah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat kuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk seperti yang dipesankan Tuhan kepada. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, Engkaukah raja orang Yahudi? jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua pengajar dia, Yesus tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? tetapi Yesus tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka,